Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Kepala Sekolah SMK Negeri 1 Hulu Sungai Tengah, yang saya hormati para guru-guru dan staf pengajar SMK 1 Hulu Sungai Tengah, serta adik-adik sekalian yang saya cintai dan saya banggakan. Sekarang sudah mulai jamnya materi ke saya, yaitu masalah bela negara. Tapi dalam hal ini, sebelum kita melaksanakan kegiatan pemberian materi, saya akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Rudi Hartono, pangkat saya Kapten, jabatan saya Dan Ramil 10.002.06 Barabai, Kodim 10.002 Hulu Sungai Tengah. Kalau dulu Barabai, kalau sekarang namanya Hulu Sungai Tengah. Saya sudah berkeluarga, anak saya 2, asli orang Jawa Barat ataupun orang Bandung. Anak saya yang pertama perempuan, yang keduanya laki-laki. Semuanya sudah berada di sini dengan saya, tinggal sama saya. Adapun rumah saya yaitu di Komplek Beringin ataupun Asrama Kodim 1002 HST. Itu saja mungkin perkenalan dari saya. Selanjutnya kita akan memasuki materi saya, yaitu wawasan kebangsaan. Dalam hal ini adalah mari membela negara. Bela negara adalah sikap dan tindakan warga negara yang didasari oleh kecintaannya kepada negaranya untuk melindungi dan mempertahankan negara dari berbagai ancaman dari dalam maupun dari luar negeri. Nah, itu adalah definisi daripada bela negara. Jadi kita kupas sikap dan tindakan warga negara yang didasari oleh kecintaannya kepada negaranya. Nah, di dalam hal ini kita selaku warga negara, di dalamnya adalah termasuk siswa-siswa pelajar SMK dan seluruh pelajar yang ada di Indonesia ini adalah wajib sifatnya mencintai negaranya. Dalam hal ini adalah negara Indonesia, Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dari ancaman, dari luar maupun dari dalam negeri itu sendiri. Itu adalah definisi daripada bela negara. Kita lanjut. Unsur bela negara yaitu ada 5. Yang pertama adalah cinta tanah air. Yang kedua, kesadaran berbangsa dan bernegara. Yang ketiganya, yakin Pancasila sebagai ideologi. Yang keempat adalah rela berkorban demi bangsa dan negara. Yang kelima, memiliki kemampuan dasar bela negara. Kita kupas. Yang pertama adalah unsur bela negara, yang ke-1 adalah cinta tanah air. Cinta tanah air artinya di sini kita selaku bangsa Indonesia, selaku masyarakat, selaku warga negara Indonesia wajib mencintai tanah air ataupun tanah kelahiran. Di dalam hal ini adalah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Yang kedua adalah kesadaran berbangsa dan bernegara. Kita harus sadar bahwa kita adalah tinggal di Indonesia yang begitu ragam, banyak budayanya, termasuk bahasanya ada di dalamnya. Jadi kita harus sadar bahwa kita pun harus hidup banyak bertoleransi dengan agama-agama yang lain. Jadi kita harus bersadar bahwa bangsa Indonesia adalah bangsa yang besar, bangsa yang banyak ragam, suku, bangsa, dan bahasanya. Yang ketiga, yakin Pancasila sebagai ideologi. Bahwa kita harus yakin Pancasila itu sebagai ideologi. Pancasila itu dilahirkan oleh orang-orang cendekiawan. Oleh orang cendekiawan, yaitu salah satunya di situ ada orang yang, ada yang ustadz, ada yang intinya dari seluruh agama itu ada. Ya, seluruh agama itu ada, termasuk para cendekiawan, para orang-orang pintar. Ideologi itu adalah ide ataupun gagasan, sehingga tercetuslah diciptakannya adalah Pancasila. Ya, Pancasila sebagai ideologi yang diciptakan oleh orang-orang pintar yang dulu. Yang keempat adalah rela berkorban demi bangsa dan negara. Kita selaku warga negara Indonesia, kita harus rela berkorban demi bangsa dan negara. Seperti yang dicontohkan oleh para pahlawan kita yang mendahului kita, yang bisa merebut kemerdekaan dari tanah ataupun dari tangan para penjajah. Kenapa seperti itu? Karena perlu diketahui bahwa
negara Indonesia itu merdeka bukan diberi, tetapi yaitu merebut. Kita merebut kemerdekaan dari bangsa penjajah ini kurang lebih 350 tahun ataupun 3,5 abad. Begitu banyak harta, jiwa, nyawa semuanya kita korbankan untuk merebut kemerdekaan yang sekarang sudah merdeka, ya. Yang keempat, yang kelima, memiliki kemampuan dasar bela negara. Memiliki kemampuan dasar bela negara di sini artinya kita harus selalu mengisi kemerdekaan tersebut, yaitu dengan hal-hal yang positif. Tidak usah kemerdekaan ini kita isi dengan hal yang negatif, ya. Seperti kita selaku siswa pelajar, kita belajar. Kewajiban kita sebagai siswa belajar ya belajar. Tidak usah kita mengisi kemerdekaan itu dengan hal-hal yang negatif, ya. Kita lanjut. Kenapa harus ikut berbela negara? Satu, adanya ancaman keutuhan negara kesatuan Republik Indonesia. Yang kedua, sistem pertahanan keutuhan NKRI, rakyat adalah merupakan salah satu komponen pertahanan. Yang ketiga adalah globalisasi memperbesar peluang ancaman non-militer, sehingga memerlukan keterlibatan seluruh masyarakat. Kita bahas. Yang pertama adalah adanya ancaman keutuhan negara kesatuan Republik Indonesia. Jadi, apabila ada yang mengancam keutuhan negara kesatuan Republik Indonesia, baik dari dalam maupun dari luar, kita selaku warga negara Indonesia wajib ikut mempertahankan keutuhan negara kesatuan Republik Indonesia. Angkatan bersenjata tidak mungkin dia bekerja sendiri. Otomatis warga masyarakat itulah komponen yang ikut di dalam mempertahankan keutuhan negara kesatuan Republik Indonesia. Kalau toh misalkan itu berperang dengan negara luar ataupun yang akan menghancurkan negara kesatuan Republik Indonesia. Yang kedua adalah sistem pertahanan keutuhan negara kesatuan Republik Indonesia, rakyat merupakan salah satu komponen pertahanan. Itu tadi saya sampaikan bahwa angkatan bersenjata itu tidak mungkin dia bekerja sendiri, tetapi dalam hal ini adalah masyarakat ada di dalamnya, termasuk siswa dan siswi yang sedang belajar sekarang ini. Itu adalah salah satu komponen pertahanan negara kesatuan Republik Indonesia. Wajib kita mempertahankan negara kesatuan Republik Indonesia. Perlu diketahui bahwa jiwa nasionalisme tidak ujug-ujug langsung didapatkan dari hati nurani secara spontan. Tetapi dalam hal ini dibina dari mulai sejak usia dini, dari mulai TK, SD, SMP, SMA, selalu diberikan hal-hal yang positif untuk mengisi kemerdekaan. Salah satunya adalah dengan cara upacara bendera. Mungkin karena sekarang ini musim masih pandemi, jadi untuk upacara sementara ditiadakan. Tapi dalam hal ini, kita harus wajib dan tahu bahwa jiwa nasionalisme itu tidak ujug-ujug datang, tetapi dibina dari sejak dini. Yang ketiganya adalah globalisasi memperbesar peluang ancaman non-militer, sehingga memerlukan keterlibatan seluruh masyarakat. Ada bahasa di sini adalah globalisasi, berarti seluruhnya wajib ikut, memerlukan keterlibatan seluruh masyarakat untuk mempertahankan kesatuan Republik Indonesia. Lanjut, NKRI harga mati. Motivasi membela negara bukan karena undang-undang yang mewajibkannya, melainkan lebih mendasar lagi karena ia mencintai bangsa dan negaranya. Seperti apa yang saya sampaikan tadi, bahwa jiwa nasionalisme itu tidak ujug-ujug langsung datang, tetapi dalam hal ini adalah dibina sejak usia dini. Dari mulai TK, SD sampai dengan perguruan tinggi, itu semuanya dibina, ya. Makanya di sini dikatakan bahwa bukan karena undang-undang yang mewajibkannya, melainkan lebih mendasar lagi karena ia mencintai bangsa dan negaranya sendiri. Ya, kita lanjut. Sumber ancaman. Sumber ancaman di sini ada 6. Yang pertama, konflik antar kelompok ataupun golongan. Yang kedua, kelompok separatis. Yang ketiganya, pemaksaan kehendak. Yang keempatnya, korupsi. Yang kelimanya, memudarkan rasa nasionalisme. Yang keenam adalah kemiskinan dan pengangguran. Yang kita bahas satu yaitu konflik antar kelompok. Konflik antar kelompok ini sekarang ini sudah mulai pada bermunculan. Dalam hal ini adalah memaksakan suatu kehendak.
Tetapi dalam hal ini, sedikit demi sedikit kita kasih pemahaman bahwa itu adalah hal yang salah. Ya, sedikit demi sedikit kita kasih pemahaman bahwa untuk melakukan hal yang tidak baik itu adalah tidak benar, maka tidak baik. Yang kedua adalah kelompok separatis. Kelompok separatis di sini adalah yang mungkin karena ini sekarang sudah zamannya zaman digital, zamannya modern, mungkin adik-adik sudah bisa melihat bahwa di media sosial yaitu kelompok yang ada di Papua sana. Tetapi dalam hal ini tidak dibenarkan. Sebab kenapa seperti itu? Karena tidak boleh mendirikan negara di atas negara. Karena pendiri negara itu ada beberapa syaratnya. Yang pertama adalah kemerdekaannya diakui oleh seluruh negara yang lain. Bahkan diakui oleh PBB, ya, Persatuan Bangsa-Bangsa. Yang keduanya mempunyai masyarakat ataupun rakyat. Yang ketiganya mempunyai lambang satuan ataupun lambang negara. Yang keempatnya adalah mempunyai batas-batas wilayah negara. Ya, tapi dalam hal ini berdasarkan undang-undang Papua itu adalah masuk ke dalam wilayah negara kesatuan Republik Indonesia. Makanya tidak benar mendirikan negara di atas negara. Yang ketiganya adalah pemaksaan kehendak. Nah, pemaksaan kehendak di sini dengan cara melaksanakan secara instan, ingin melaksanakan suatu kehendaknya, ingin melaksanakan supaya orang lain ikut untuk merasakan, tapi dalam ini dengan cara kerusuhan dan lain sebagainya. Itu pun tidak dibenarkan. Ya, sedikit demi sedikit kita kikis karena itu adalah tidak benar. Yang keempat adalah korupsi. Nah, korupsi ini saya juga tidak paham persis karena korupsi ini ada yang sudah menangani dalam hal ini adalah KPK. Ya, jadi semuanya masuk dalam sumber ancaman karena dengan adanya korupsi ini akan menimbulkan berbagai macam konflik yang ada di bawah. Yang kelimanya memudarkan rasa nasionalisme. Nah, memudarkan rasa nasionalisme ini yaitu dengan banyaknya maraknya budaya-budaya asing yang masuk ke Indonesia yang tanpa disadari. Karena sekarang tadi itu saya sampaikan bahwa sekarang ini adalah zamannya zaman digital, yaitu dunia dalam genggaman, di mana dalam suatu apapun kita bisa melihat dengan menggunakan alat komunikasi, dalam ini adalah handphone. Nah, disitulah terjadi banyaknya budaya-budaya asing yang masuk ke Indonesia. Ya, kita selaku orang Indonesia, selaku orang Timur, itu tidak baik untuk dilakukan. Yang keenam adalah kemiskinan dan pengangguran. Ini pun merupakan sumber ancaman karena dengan kemiskinan dan pengangguran di sini banyak sekali mungkin negara-negara luar mengincar penduduk-penduduk Indonesia yang miskin sehingga dikasih A, dikasih B dan lain sebagainya sehingga mempudarlah rasa nasionalisme kepada negaranya sendiri. Tapi dalam hal ini alhamdulillah sampai dengan sekarang itu tidak ada. Ya. Lanjut. Ancaman dari luar negeri yaitu invasi ataupun agresi militer, serbuan budaya asing, terorisme internasional, jaringan narkoba internasional, penjaraan kekayaan alam, spionase dan infiltrasi, dan ketujuh adalah sabotase. Kalau untuk invasi agresi militer itu tidak ada, serbuan budaya asing inilah yang tadi saya sampaikan bisa melalui dalam dunia genggaman, dalam hal ini adalah handphone dan lain sebagainya. Nah, untuk itu adik-adik yang sekolah yang sekarang ini yang saya cintai dan saya banggakan, jangan membudayakan budaya asing. Mari kita sama-sama membudayakan budaya bangsa kita sendiri. Teroris internasional juga tidak ada, jaringan narkoba internasional pun di kita ada tapi sudah dikikis dalam hal ini oleh kepolisian. Penjarahan kekayaan alam tidak ada, spionase dan infiltrasi itu tidak ada, termasuk sabotase pun tidak ada. Ancaman militer adalah ancaman yang menggunakan angkatan bersenjata yang terorganisasi, yang dinilai kemampuan yang membahayakan kedaulatan negara, keutuhan wilayah, dan keselamatan segenap bangsa. Yang kedua, ancaman non-militer adalah ancaman yang disebabkan. Kita bahas ancaman militer adalah ancaman yang menggunakan angkatan bersenjata yang terorganisasi, yang dinilai mempunyai kemampuan yang membahayakan kedaulatan negara, keutuhan wilayah dan keselamatan segenap bangsa. Kalau ancaman militer saya rasa tidak ada, karena kalau misalkan ancaman militer itu ada, otomatis kami selaku militer pun akan bersiap-siap untuk menghadapi ancaman tersebut. Tapi dalam ini sementara ini tidak ada.
ancaman non militer adalah ancaman yang disebabkan itu tadi, yang disebabkan dengan adanya cerai-berainya kita dan lain sebagainya, masuk budaya-budaya asing dan lain sebagainya, itu adalah salah satu ancaman non militer yang disebabkannya tadi itu. Ya, kita lanjut. Gelora semangat bela negara, jangan pernah gentar dalam setiap penderitaan yang kita alami. Pendahulu-pendahulu kita jauh lebih sengsara daripada kita saat ini. Yaitu tadi saya sampaikan bahwa pahlawan-pahlawan revolusi, pahlawan nasional, itu mereka jiwa, raga, harta, nyawa, dan lain sebagainya itu dikorbankan untuk merebut kemerdekaan Republik Indonesia. Makanya sekarang boleh dikatakan sudah zamannya, zaman modern, sudah zamannya, zaman enak. Mari kita isi kemerdekaan itu dengan hal-hal yang positif. Dalam hal ini adalah kegiatan seperti belajar, mengajar, dan lain sebagainya. Karena ini adalah sebatas siswa. Ya. Kita lanjut. Kembalilah pada jati dirimu, bangsa Indonesia adalah bangsa yang berbudaya, serta berkarakter. Kebersamaan, toleransi yang tinggi merupakan wujud jati diri bangsa Indonesia. Itu tadi bahwa bangsa Indonesia adalah bangsa yang berbudaya. Di Indonesia ini mempunyai berbagai macam bahasa, beribu-ribu kebudayaan, berbagai macam juga bahasanya. Tetapi di dalam hal ini saya mengulas sedikit sejarah zaman dulu, bahwa di Indonesia dulu sebelum kita merdeka, yaitu bangsa Indonesia ini terdiri dari beberapa kerajaan, termasuk di Indonesia, di mana di Kalimantan ini ada kerajaan ya yang dipimpin oleh Raja Suryansah. Tapi dalam hal ini disatukanlah oleh Patih Gajah Mada yang terkenal dengan Sumpah Palapanya ya. Waktu itu dipersatukannya Nusantara oleh semboyannya Patih Gajah Mada ya. Dilanjutkan pada tanggal 28 Oktober 1928 lalulah digelorakan lagi, yaitu oleh seorang pemuda yang namanya Dr. Budi Utomo. Di situ terkenal dengan namanya Sumpah Pemuda. Sumpah Pemuda itu di sini yang pertama bunyinya adalah kami putra dan putri Indonesia, bertumpah darah yang satu, yaitu tanah air Indonesia. Yang keduanya, kami putra dan putri Indonesia, berbangsa satu, yaitu bangsa Indonesia. Yang ketiganya adalah kami putra dan putri Indonesia, berbahasa satu, yaitu menjunjung bahasa persatuan, yaitu bahasa Indonesia. Makanya di Indonesia itulah, waktu itu pada tahun 1928 itulah, oleh Dr. Budi Utomo dikumpulkan pemuda-pemuda yang berada di pulau-pulau yang ada di Indonesia, yang disebut dengan Yong Japa, Yong Kalimantan, Yong Bali, Yong Celebes, nah dan lain sebagainya. Ya, Celebes itu artinya Sulawesi. Jadi seluruhnya dipersatukan, lalulah tercetus yaitu Sumpah Pemuda. Nah itu ya. Kita lanjut. Semangat cinta air dan bela negara ditanamkan sejak dini. Nah ini seperti yang digambarkan oleh anak-anak SD ini, yaitu tadi bahwa semangat cinta tanah air untuk cinta tanah airnya tidak ujuk-ujuk datang, tetapi dalam hal ini adalah adanya pembinaan dari sejak usia dini. Kita lanjut. Kebanggaan kami selalu anak bangsa dapat mengabdi untuk negeri tercinta Indonesia. Kami bangga sebagai bangsa yang besar. Perlu diketahui bangsa Indonesia itu adalah bangsa yang besar, bangsa yang makmur, bangsa yang subur. Karena ada lagunya juga itu. Tanam batu, tumbuh tanaman, tanam tongkat juga tumbuh tanaman. Ya, itu disediakan oleh Kus-Plus kalau tidak salah itu. Ya, kita lanjut. Nah ya, kita lanjut. Ada 4 pilar kehidupan berbangsa harus dipertahankan sampai mati, yaitu 4 pilar kehidupan berbangsa dan bernegara, yaitu Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, Bhinneka Tunggal Ika, dan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Makanya di sini di bawahnya adalah jangan ganggu kami. 4 pilar itulah yang membuat tantangan kehidupan berbangsa dan bernegara di Indonesia yang diatur oleh dalam undang-undang, sehingga terciptalah bahwa bangsa Indonesia yang sekarang. Pancasila adalah sebagai dasar negara,
ataupun simbolnya negara. Undang-undang adalah yang mengatur. Di kaki burung Garuda itu ada yang namanya pita yang bertuliskan Bhinneka Tunggal Ika. Dan yang terakhir adalah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pilar. Apa itu pilar? Pilar itu adalah sandaran kehidupan berbangsa dan bernegara yang berada di Indonesia. Sehingga diatur sedemikian rupa dari mulai tatanan kehidupan organisasi yang paling kecil sampai dengan kehidupan bernegara. Semuanya diatur dalam undang-undang. Kita lanjut. Mari kita bangun bangsa Indonesia. Semangat pengabdian untuk negeri tercinta Indonesia. Lakukan apa yang Anda bisa untuk negeri ini. Jiwa dan semangat harus dipupuk sejak dini agar pemuda mempunyai wawasan yang sama. Ya. Gelorakan semangat kebangsaan di antara kita sekalian. Wujudkan generasi muda yang berintegritas dan bertanggung jawab. Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia berada dalam genggamannya, ataupun genggaman kita. Ini negeri kami, negeri emas yang sangat kaya akan berbagai hal. Makanya di sini digambarkan berbagai macam budaya, suku, agama. Dan di sini ada kalimat bersatu kita teguh, bercerai kita runtuh. Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam genggaman kita, Indonesia. Nah, sekian dan terima kasih. Nah, mungkin itu saja materi dari saya. Terima kasih. Salah hilapnya saya mohon maaf. Itu saja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.